Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan, kita masuk ke pertemuan ketiga, ya. Tak terasa kita sudah masuk ke materi inti, ya. Hari ini untuk mata kuliah dasar pemrograman 1, saya mulai mengenalkan beberapa kata di dalam bahasa pemrograman C++, ya. Sama seperti bahasa-bahasa yang lain, teman-teman, ya. Jadi ketika kita belajar bahasa, ya, ada bahasa Jawa, ada bahasa Minang, ada bahasa Batak, ada bahasa Inggris. Kita punya aturan yang melekat di dalam aturan-aturan bahasa itu, ya. Bahasa adalah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi sama orang, ya. Nah, sementara ketika kita orang komputer, kita belajar bahasa pemrograman, berarti apa? Berarti kita ingin bagaimana kita dalam tanda petik berinteraksi dengan komputer, atau komputer kita suruh untuk melakukan sesuatu, ya. Contohnya sekarang kan lagi tren yang Hello Google, ya kan? Carikan saya tempat makan paling enak di Pekanbaru. Kemudian Google langsung cari, gitu ya. Nah, ini salah satu yang kita pelajari, ya, yang kita pelajari secara basic, bagaimana kita berinteraksi dengan komputer, ya, walaupun itu medianya adalah smartphone, gitu ya. Nah, tapi teman-teman harus punya dasar mengenal bahasanya si komputer, bukan komputer kenal bahasa kita, ya. Ini jangan dibalik, gitu. Secanggih apapun komputernya teman-teman, kalau teman-teman tidak mampu berinteraksi, tidak mampu memberikan signal kepada komputer, maka komputer itu akan diam saja. Nah, kita fokus ke bahasa, ya. Hari ini kita akan mengenal beberapa kata, ya, di dalam pemrograman komputer 1. Kemarin di mata kuliah yang lain saya sudah bilang, ya, bahwa kumpulan beberapa kata yang mengandung makna itu adalah sebuah kalimat, ya. Dalam program juga seperti itu. Nanti sebuah kata, ya, saya kenalkan beberapa kata dasar di dalam C++, ya. Misalnya kalau di dalam bahasa Inggris, pergi, bahasanya pergi apa? Go, ya. Bahasanya tidur apa? Sleep, gitu ya kan. Kalau bahasanya sumber lapar, ya, apa? Ya. Nah, hari ini saya akan kasih 5 sampai dengan 10 kata, ya. Jadi teman-teman harus paham, gitu ya. Harus dihafal ya, Pak? Ya, harus dihafal, ya. Anda orang komputer, ya, harus ngerti, gitu. Kata-kata ini harus tertanam di dalam pikiran Anda, bahwa kalau saya bilang ini, komputer harus begini. Kalau saya bilang itu, maka komputer harus begitu, ya. Nah, ini adalah mata kuliah teori, ya. Nanti di prakteknya kita praktekkan kata-kata ini di dalam bahasa pemrograman, gitu. Oke, kita harus kenal dulu. Yang pertama adalah karakter dari program C++, ya. Kemarin di praktik yang saya sampaikan ke teman-teman, silahkan install software C++, ya. Saya lihat, wow, amazing lah. Anda memang benar-benar orang milenial, ya. Saya nggak nunjukin caranya, Anda belajar dari Google dan Anda bisa lakukan itu. Saya katakan awesome lah, luar biasa, ya. Nah, itu satu. Yang kedua, ya, memang tatanannya Anda ini adalah mahasiswa, ya. Saya tunjukkan satu tujuan, Anda cari jalannya dan Anda ketemu, disitulah berarti kompetensi Anda itu upgrade, ya. Jadi belajar dengan saya polanya seperti itu, ya. Saya selalu tunjukkan ke sana arahnya, Anda cari dan Anda dapat,
maka Anda dapat experience, ya. Oke, saya kembali ke perintah dasar C++. C++ itu bersifat case sensitive, ya. Di sini saya tebelin case sensitive. Artinya apa? C++ itu sangat hati-hati terhadap tulisan, ya, terhadap tulisan titik, koma, kemudian besar kecil, ya, capital not capital. Makanya saran saya ketika Anda menulis perintah di dalam C++, semuanya adalah huruf kecil, ya. Jadi saya tulis di sini C++ itu bersifat case sensitive. Artinya, C++ itu akan membedakan karakter maupun teks yang ditulis dalam huruf kecil atau huruf besar, atau yang kita sebut dengan capital. Kalau teman-teman nulis for, FOR, ini besar sama for, FOR ini kecil atau non-capital, maka ini sesuatu yang beda, ya. Maksudnya itu for kecil, tapi Anda nulisnya for besar. Tapi nanti ketika programnya di running kok bugs, ya, terjadi error. Kenapa? Nah, maksudnya buat konstanta itu B kecil. Ya, misalnya B kecil sama dengan 10. Kemudian rumus sama dengan B kecil pangkat 2. Ya, kemudian Anda tulis cout B besar. Maka dia akan bilang saya tidak kenal. Karena apa? Yang dideklarasikan itu adalah B kecil, tetapi yang Anda panggil adalah B besar. Ya, ini yang harus teman-teman pahami di awal, bahwa C++ itu punya sifat case sensitive. Nah, itu kenapa beberapa kasus, ya, ketika teman-teman kuliah dengan saya hampir ngikut caranya si C++. Kenapa gitu? Karakter orang IT itu adalah case sensitive, ya. Oke, kita skip. Perintah dasar C++. Yang pertama adalah tanda crash, ya. Tanda crash. Yang kedua adalah tanda double slash, ya. Tanda crash adalah perintah program dalam bentuk pernyataan yang selalu diakhiri dengan tanda titik koma, ya. Ini contohnya, ya. Tanda crash, ya. Tanda crash adalah perintah program dalam bentuk pernyataan, ya. Pernyataan itu apa? Ya, pernyataan itu adalah sebaris kalimat yang memiliki nilai, ya kan? Yang memiliki nilai. Makanya di dalam C++, kalau Anda mau buat pernyataan, maka berikan tanda crash, ya. Contohnya di sini adalah include IO stream, ya. Ini adalah sebuah pernyataan terus dikasih tanda titik koma, ya. Hati-hati ya nulisnya, semuanya kecil seperti ini. Nah, tanda yang kedua adalah double slash, ya, adalah membuat komentar atau deskripsi dari kode program yang tidak ikut dieksekusi, ya. Tujuannya apa? Ya, contohnya seperti ini. Double slash program pertama C++. Artinya apa? Di dalam kita nulis program, ya, pengalaman saya ada ribuan baris program ketika saya membangun sebuah aplikasi atau apps itu. Jadi kita nggak mungkin akan hafal ini rumus apa gitu, ya, atau ini fungsi apa, ini prosedur apa. Jadinya kita di dalam baris program itu kita masukkan catatan-catatan yang nanti kita sendiri ketika misalnya 1 tahun atau 2 tahun kita melakukan perubahan di dalam program itu, kita paham, oh ini dulu tujuannya seperti ini gitu, ya. Nah, kemudian tujuan lain adalah ketika program ini dilanjutkan oleh tim kita, mereka jadi tahu, oh ini program ini fungsinya untuk seperti ini, ya. Ini adalah rumus laba rugi misalnya di dalam akuntansi untuk menampilkan perintah HPP misalnya seperti itu, ya. Maka ditulis
sebuah slash, ya ini berarti sebuah perintah untuk memberi keterangan baik di awal program ataupun di bagian program ataupun di bagian fungsi, ya. Jadi ada tanda crash, ada double slash. Tanda crashnya adalah untuk membentuk sebuah pernyataan, double slashnya adalah untuk memberi kolom komentar, ya. Oke. sudah dua perintah, ya. Dua perintah yang Anda harus tahu. Yang pertama crash, yang kedua double slash, yang ketiga adalah titik koma, ya. Ini Anda pahami, Anda boleh hafal, kalau hafal lebih bagus gitu ya. Contohnya seperti ini. Oke. Kata yang berikutnya adalah crash include, ya, adalah crash include. Digunakan untuk menyertakan header file atau file kode program dari sebuah file CCP. Ya, CCP ini adalah C++. Sorry, ini CCP. Ya. Sorry, ini tulisannya yang benar gini ya. CPP, C++. Ini saya typo, CCP. CPP. Ya. Contohnya gini. Include, ya, digunakan untuk menyertakan header file atau file kode program. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak ini, ada include, kemudian yang diincludekan apa? Bisa modul, bisa library, ya. Jadi perintah kata yang pertama adalah include, ya. Oke. Selanjutnya IOStream, ya. IOStream memanggil modul untuk proses input atau output di dalam C++, ya. Jadi saya bilang C++ itu sudah punya modul, ya, sudah punya library. Misalnya gini, ketika kita belajar bahasa, ya, ketika kita belajar bahasa, pasti kita akan cari yang namanya kamus, betul nggak teman-teman? Kamus, ya. Di dalam kamus itulah ditulis semua kata yang ada di dalam bahasa itu, gitu. Misalnya kamus bahasa Jawa, ya, kita cari makan, ya kan? Di sana akan ketemu makan sama dengan madang, gitu ya. Nah, di dalam C++ juga seperti itu. Jadi kita harus panggil dulu, ya. Include tadi, ya, memanggil sebuah pernyataan. Include, buka dulu modul yang namanya IOStream. IOStream itu fungsinya apa? Adalah proses untuk menampilkan proses input dan output. Karena program itu nggak mungkin terlepas dari dua hal. Yang pertama, nggak mungkin program itu nggak ada inputnya. Yang kedua, nggak mungkin program itu nggak ada outputnya, ya. Kalau aplikasi nggak ada inputnya, dia nggak akan bergerak, ya. Komputer itu kalau nggak dikasih respon, ya dia nggak ngerespon, ya. Jadi IOStream itu adalah modul untuk proses input atau proses output, ya. Sudah berapa perintahnya, ya? Ini saya nanti akan cek satu-satu ke teman-teman pengertian satu-satu ini. Karena apa? Karena kalau nggak diginiin nanti teman-teman skip aja gitu ya. Jadi buat program itu bukan cukup tahu tapi paham, ya. Jadi kalau Anda tahu IOStream, tahu apa? Entah, gitu kan. Itu kan trennya banyak yang kayak gitu. Jadi nanti saya akan verifikasi teman-teman belajarnya sampai di mana gitu ya. Jadi saya kasih waktu, kemudian Anda lihat video saya berulang-ulang, Anda lihat berulang-ulang karena belajar kata itu memang harus terus-menerus. Oke, kita lanjutin. Kata yang ketiga adalah namespace std, ya. Namespace std. std itu standar, ya. Namespace
standar merupakan blok program. Nah, ada blok program dengan nama tertentu yang digunakan untuk mengelompokkan kelas, struktur, variabel, dan konstanta, maupun tipe-tipe data dan bentukan lain yang berada dalam suatu kategori. Apalagi nih Pak, gitu ya kan. Jadi contohnya gini ya. Contohnya gini. Kalau tadi kita belajar bahasa, misalnya bahasa Jawa atau bahasa Jepang atau bahasa Inggris, ya kan? Kita diketemukan sama sebuah kelompok, misalnya ya. Misalnya kelompok apa? Oh, kelompok kata kerja, ya misalnya. Ada tidur, ada jalan, ada ini, ada itu. Nah, itu namespace STD ini kita adalah kayak sebuah blok program, ya, ada sebuah blok kata yang di dalam itu sudah ada kelas, struktur, variabel, dan konstanta. Ya, nanti di beberapa waktu saya akan jelaskan apa itu kelas, apa itu struktur, apa itu variabel, apa itu konstanta. Tapi setidaknya teman-teman ketika sudah nulis program, ya baris pertama, Pak, baris pertama ini wajib enggak? Enggak, ya, tapi saran saya gunakan. Baris kedua wajib, Pak, wajib, kalau enggak nanti enggak ada outputnya, include IOStream. Baris ketiga adalah tulis using namespace std, ya, using namespace std, ya. Jadi 1, 2, dan 3 ini wajib Anda tulis di body program Anda, ya. Namespace standar, ya. Jadi nulisnya seperti ini, std-nya titik koma, selalu diikuti titik koma. Kalau include IOStream nggak perlu titik koma, ya. Oke, kita lanjut. Kata yang berikutnya adalah in mind, ya. In mind adalah fungsi utama di dalam C++, ya. Jadi baris pertama, baris kedua, baris ketiga saya kosongin, ya, kemudian saya tulis in mind, berarti saya membuat sebuah fungsi utama. Nanti di dalam sebuah program itu mungkin fungsinya ada banyak, ya. Setelah fungsi utama ada fungsi yang bukan utama, fungsi cadangan misalnya seperti itu. Jadi in mind ini ditulis utuh, ya. In mind buka kurung, tutup kurung, merupakan fungsi utama. In mind, kemudian blok program. Nah, disinilah baru program. Kalau ini masih kepala-kepala aja, ya. Ini adalah keterangan, kemudian ini manggil I/O, ini manggil standar, kemudian baru saya buat fungsi. Ya, saya buat fungsi. Object oriented programming itu dalamnya adalah multiple function. Ya, jadi teman-teman nanti akan buat program itu masukkan ke dalam beberapa fungsi. Misalnya program Gojek. Program Gojek itu fungsi utama adalah menampilkan GoFood. Fungsi yang kedua adalah menampilkan GoRide. Fungsi yang ketiga adalah menampilkan yang lain. Nah, fungsi-fungsi itu disimpan ke dalam sebuah mind, ya. Oke. Pelan-pelan, ya, ada banyak, ya. Sudah ada include, sudah ada IOStream, sudah ada using namespace std, sudah ada in mind, ya, sudah ada double crash, sudah ada crash, ya. Teman-teman ingat terus, ya. Oke. Perintah selanjutnya adalah int, ya. Int adalah mendeklarasikan variabel berupa bilangan, ya. Jadi variabel itu ada nanti yang teks, ada yang bilangan, ya. Jadi saya bilang seperti ini. Buatlah sebuah fungsi utama, ya. Buatlah sebuah fungsi utama, simpan ke dalam blok, ya. Ini tanda ini punya makna, ya. Simpan ke dalam blok, kemudian ciptakan sebuah variabel A kecil dan B kecil, ya. Menyebutnya seperti itu, ya. Kalau sama saya nanti belajar program, saya akan tanya, ayo baca. Halaman pertama adalah membuat catatan yang tulisannya program pertama C++. Baris kedua, sertakan sebuah modul IOStream yang fungsinya adalah untuk merespon proses input dan output.
Yang ketiga, gunakan library namespace std ya dalam membuat kelas, variabel dan sebagainya ya. Kemudian ciptakan sebuah modul utama, kemudian buka blok program, kemudian ciptakan sebuah bilangan, membuat sebuah variabel A dan B dalam bentuk bilangan. A itu nilainya 10, B itu nilainya 2. Jadi int ini adalah sebuah fungsi, sebuah perintah untuk mendeklarasikan sebuah variabel dalam bentuk bilangan. Oke. Yes, ini dia tadi blok program. int main ciptain sebuah blok program ya, kemudian perintah-perintahnya ini dikelompokkan di dalam blok program ya. Buka bloknya, masukkan orangnya, masukkan perintah-perintahnya, tutup ya. Jadi kalau ada kurung kurawal open, kemudian ada kurung kurawal close ya, nulisnya seperti ini. Jadi kurung kurawal dan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini adalah program untuk menyatakan awal blok dan akhir blok. Oke. Nah, perintah yang berikutnya adalah cout. Ngebacanya cout ya, cout. Cout dibacanya cout ya. Merupakan objek dari IOStream ya. Tadi IOStream tadi apa? IOStream itu adalah modul atau library ya yang disimpan dalam namespace std ya. Ini sama ini itu sesuatu yang dekat dan berfungsi menampilkan data ke layar. Jadi perintah cout ini kalau teman-teman nggak nulis dua ini maka dia nggak akan tampil ke layar. Jadi cout ini fungsinya adalah untuk menampilkan data ke layar ya. Cout program penggunaan operasi, maka tampilkan ke layar tulisan program penggunaan operasi ya. Tutup ya. NDL ya. Ini penuh cout kemudian ditutup dengan NDL. Buka kurung kecil, petik 2, buka kurung kecil, ENDL titik koma. Nulisnya seperti ini ya. Nulis struktur menulisnya seperti ini. Pak, ini kok tulisannya capital? Boleh, karena ini yang akan tampil di layar ya. Seperti itu. Nah, tapi kalau perintah bahasa C++ itu semuanya ditulis pakai bahasa kecil, pakai tulisan kecil atau non capital. Oke. Terus perintah berikutnya adalah return to zero ya, return to null ya. Return to null adalah perintah untuk memberhentikan program secara normal. Loh, emang ada Pak memberhentikan program secara paksa? Ya kalau komputernya ngehang ya kita tekan tombol power yang lama ya kan. Ya, jadi ya punya aturan, kalau datangnya pakai assalamualaikum, keluarnya juga waalaikumsalam gitu ya kan. Nah, program juga seperti itu. Jadi kita buka sebuah function utama, kita buka blok programnya, kita buat variabel, kita deklarasikan ya int a, kemudian ciptakan variabel integer a dan b. A nilainya 10, b nilainya 2. Tampilkan di layar program penggunaan operasi. Selesai. Tampilkan di layar jika A sama dengan 10 dan B sama dengan 2 ya. Maka tampilkan di layar A ditambah B. Nah, maka ini A operator A tambah B. Berapa A tambah B? A tambah B, A ditambah B berarti 12. Nanti yang ditampilkan di program adalah 12. Kita bilang semua, kita bilangin apa yang kita mau, kemudian berhentikan komputer ya. Kalau sudah keluar dari sini, kalau enggak nanti komputernya mikir kira-kira
programnya nggak selesai-selesai gitu ya. Makanya kita kalau udah selesai, dia kerjakan semua dari atas ke bawah, udah semua bisa, kita bilang, udah berhenti, istirahat gitu. Nah, jadi kita juga punya aturan ketika membuat sebuah sebuah program ya. Oh, udah selesai. Ya, mungkin ini teorinya ya, mungkin ini teorinya. Silahkan teman-teman coba dulu ya kode program ini. Anda coba kira-kira nanti outputnya seperti apa ya. Ini kan mata kuliah teori ya, fokus saya bukan di praktikum. Ya, kalau teman-teman mau coba dulu. Yang terpenting bagi saya, teman-teman paham perintah-perintahnya ya. Nanti saya akan lakukan kelas meeting dan saya akan tanya satu persatu seberapa paham Anda di materi hari ini ya. Tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat. Masih bersama saya Budi Aryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.